Habis kesabaran ke Rusia, Joe Biden tak lagi batasi senjata nuklir, langsung serang saat disenggol. Недопустимо, непростительно. Главное, наверное, не может иметь права их делать глава государства, которое по всему миру. I think he is a war criminal. Simply no justification or provocation for Russia's choice of war. It's an example of one of the oldest human impulses, using brute force and disinformation to satisfy a craving for absolute power and control. It's nothing less than a direct challenge to the rule-based international order established since the end of World War II. Kian habis kesabaran menghadapi Rusia, Amerika Serikat menegaskan kini memutuskan tak membatasi penggunaan nuklir. Hal ini sudah tertulis dalam Laporan Strategi Pertahanan Nasional (NDS) yang diterbitkan Pentagon pada Kamis 27 Oktober. Dikutip dari Bloomberg, kini Washington sudah membiarkan pintunya untuk terbuka dengan opsi penggunaan serangan nuklir. AS juga tak lagi berpikir dua kali untuk melesatkan senjata nuklir saat ada serangan non-nuklir yang membahayakan negaranya. Kesimpulan itu disetujui oleh Gedung Putih setelah Pentagon meninjau secara menyeluruh kebijakan nuklir no first use dan single purpose yang sudah lama dianutnya. Pendekatan itu akan menghasilkan tingkat resiko yang tidak dapat diterima mengingat berbagai kemampuan non-nuklir yang dikembangkan dan digunakan oleh pesaing yang dapat menimbulkan kerusakan tingkat strategis pada Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, bunyi laporan tersebut. Menurut NDS, Washington tidak akan menggunakan atau mengancam untuk menggunakan nuklir terhadap negara non-nuklir yang merupakan pihak perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Untuk semua negara bagian lain, masih ada kemungkinan yang sempit di mana senjata nuklir AS mungkin masih berperan dalam mencegah serangan yang memiliki efek strategis pada Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya, imbuh dokumen NDS. Saat Joe Biden mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 2020, ia mengaku akan mempersempit penggunaan senjata nuklir di Amerika. Satu-satunya tujuan persenjataan nuklir AS adalah untuk mencegah dan jika perlu membalas serangan nuklir. Sebagai Presiden, saya akan bekerja untuk mempraktekkan keyakinan itu dengan berkonsultasi dengan sekutu dan militer kita, katanya pada saat itu. Namun kini statement itu terpatahkan seusai penggunaan senjata nuklir muncul di tengah ketegangan dengan Rusia dan juga China. Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya. Pada 2030-an, Amerika Serikat akan untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadapi dua kekuatan nuklir utama sebagai pesaing strategis dan musuh potensial, kata Pentagon. NDS mencatat China masih menjadi ancaman terbesar di AS meski saat ini terjadi ketegangan dengan Moskow atas konflik Ukraina. China adalah satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan makin menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Kesimpulan itu disetujui oleh Gedung Putih setelah Pentagon meninjau secara menyeluruh kebijakan nuklir no first use dan single purpose yang sudah lama dianutnya. Pendekatan itu akan menghasilkan tingkat resiko yang tidak dapat diterima mengingat berbagai kemampuan non-nuklir yang dikembangkan dan digunakan oleh pesaing yang dapat menimbulkan kerusakan tingkat strategis pada Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, bunyi laporan tersebut. Menurut NDS, Washington tidak akan menggunakan atau mengancam untuk menggunakan nuklir terhadap negara non-nuklir yang merupakan pihak perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Untuk semua negara bagian lain, masih ada kemungkinan yang sempit di mana senjata nuklir AS mungkin masih berperan dalam mencegah serangan yang memiliki efek strategis pada Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya, imbuh dokumen NDS. Saat Joe Biden mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 2020, ia mengaku akan mempersempit penggunaan senjata nuklir di Amerika. Satu-satunya tujuan persenjataan nuklir AS adalah untuk mencegah dan jika perlu membalas serangan nuklir. Sebagai Presiden, saya akan bekerja untuk mempraktekkan keyakinan itu dengan berkonsultasi dengan sekutu dan militer kita, katanya pada saat itu.
Namun kini statement itu terpatahkan seusai penggunaan senjata nuklir muncul di tengah ketegangan dengan Rusia dan juga China. Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya. Pada 2030-an, Amerika Serikat akan untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadapi dua kekuatan nuklir utama sebagai pesaing strategis dan musuh potensial, kata Pentagon. NDS mencatat China masih menjadi ancaman terbesar di AS meski saat ini terjadi ketegangan dengan Moskow atas konflik Ukraina. China adalah satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan makin menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Kesimpulan itu disetujui oleh Gedung Putih setelah Pentagon meninjau secara menyeluruh kebijakan nuklir no first use dan single purpose yang sudah lama dianutnya. Pendekatan itu akan menghasilkan tingkat resiko yang tidak dapat diterima mengingat berbagai kemampuan non-nuklir yang dikembangkan dan digunakan oleh pesaing yang dapat menimbulkan kerusakan tingkat strategis pada Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, bunyi laporan tersebut. Menurut NDS, Washington tidak akan menggunakan atau mengancam untuk menggunakan nuklir terhadap negara non-nuklir yang merupakan pihak perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Untuk semua negara bagian lain, masih ada kemungkinan yang sempit di mana senjata nuklir AS mungkin masih berperan dalam mencegah serangan yang memiliki efek strategis pada Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya, imbuh dokumen NDS. Saat Joe Biden mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 2020, ia mengaku akan mempersempit penggunaan senjata nuklir di Amerika. Satu-satunya tujuan persenjataan nuklir AS adalah untuk mencegah dan jika perlu membalas serangan nuklir. Sebagai presiden, saya akan bekerja untuk mempraktekkan keyakinan itu dengan berkonsultasi dengan sekutu dan militer kita, katanya pada saat itu. Namun kini statement itu terpatahkan seusai penggunaan senjata nuklir muncul di tengah ketegangan dengan Rusia dan juga China. Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya. Pada 2030-an, Amerika Serikat akan untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadapi dua kekuatan nuklir utama sebagai pesaing strategis dan musuh potensial, kata Pentagon. NDS mencatat China masih menjadi ancaman terbesar di AS meski saat ini terjadi ketegangan dengan Moskow atas konflik Ukraina. China adalah satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan makin menggunakan kekuatan untuk melakukannya. Kesimpulan itu disetujui oleh Gedung Putih setelah Pentagon meninjau secara menyeluruh kebijakan nuklir no first use dan single purpose yang sudah lama dianutnya. Pendekatan itu akan menghasilkan tingkat resiko yang tidak dapat diterima mengingat berbagai kemampuan non-nuklir yang dikembangkan dan digunakan oleh pesaing yang dapat menimbulkan kerusakan tingkat strategis pada Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, bunyi laporan tersebut. Menurut NDS, Washington tidak akan menggunakan atau mengancam untuk menggunakan nuklir terhadap negara non-nuklir yang merupakan pihak perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Untuk semua negara bagian lain, masih ada kemungkinan yang sempit di mana senjata nuklir AS mungkin masih berperan dalam mencegah serangan yang memiliki efek strategis pada Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya, imbuh dokumen NDS. Saat Joe Biden mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 2020, ia mengaku akan mempersempit penggunaan senjata nuklir di Amerika. Satu-satunya tujuan persenjataan nuklir AS adalah untuk mencegah dan jika perlu membalas serangan nuklir. Sebagai Presiden, saya akan bekerja untuk mempraktekkan keyakinan itu dengan berkonsultasi dengan sekutu dan militer kita, katanya pada saat itu. Namun kini statement itu terpatahkan seusai penggunaan senjata nuklir muncul di tengah ketegangan dengan Rusia dan juga China. Beijing telah berinvestasi besar-besaran dalam memperluas dan memodernisasi kemampuan nuklirnya. Pada 2030-an, Amerika Serikat akan untuk pertama kalinya dalam sejarah menghadapi dua kekuatan nuklir utama sebagai pesaing strategis dan musuh potensial, kata Pentagon. NDS mencatat China masih menjadi ancaman terbesar di AS meski saat ini terjadi ketegangan dengan Moskow atas konflik Ukraina. China adalah satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional dan makin menggunakan kekuatan untuk melakukannya.